Baik, selamat malam Mbak. Perkenalkan saya Dr. Bandung, saya dokter bertugas di Poli pada malam hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Rafca. Bapak Rafca umurnya berapa? Usia 18. 18 tahun. Oke, kedepannya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala leher pada Bapak. Tujuannya untuk memeriksa apakah fisik kepala leher Bapak dalam keadaan normal atau tidak. Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan izin mencuci tangan, melangkah menurut WHO, dan saya akan memeriksakan alat-alatnya yang saya gunakan untuk pemeriksaan. Oke, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada kepala Bapak. Oke, rambut Bapak dalam keadaan normal, tidak ada kebotakan, kemudian bentuk dan ukuran kepala Bapak dalam keadaan normal, kemudian ekspresi wajah Bapak dalam keadaan normal, dan wajah Bapak dalam keadaan simetris. Oke, kemudian saya akan lanjut ke pemeriksaan mata. Saya akan memeriksa palpebra Bapak, kanan kiri dalam keadaan normal, simetris, kemudian kornea dalam keadaan normal, tidak jenuh. Kemudian saya akan memeriksa refleks pupil Bapak menggunakan pen light. Permisi ya Pak. Oke, dari hasil pemeriksaan refleks pupil dalam keadaan normal atau isokor. Oke, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kaki mata Bapak. Saya akan meraba. Permisi ya Pak. Bapak bisa melirik ke atas. Oke, Bapak bisa melirik ke bawah. Bapak bisa melirik ke atas. Bapak bisa melirik ke bawah. Oke. Pada pemeriksaan palpasi mata ini, saya memeriksa konjungtiva dan sklera dalam keadaan normal, tidak ada tanda-tanda daripada anemis dan ikterus. Oke, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan telinga pada Bapak. Bapak bisa menoleh ke kanan. Bapak bisa menoleh ke kiri. Oke, pada telinga kanan kiri tidak ditemukan massa, deformitas, lesi maupun peradangan. Oke, saya izin untuk meraba telinga Bapak untuk pemeriksaan palpasi Bapak. Bapak bisa menoleh ke kanan. Yang meraba dua telinga, periauricular mastoides. Apakah nyeri Pak? Oke, Bapak bisa menoleh ke kiri. Oke, tidak ada massa, deformitas maupun peradangan. Apa terasa nyeri Pak? Tidak. Oke, pada pemeriksaan telinga, palpasi telinga ini didapatkan dalam keadaan normal, tidak ada massa, deformitas maupun tidak ada tanda-tanda daripada mastoides. Oke, kemudian saya akan memeriksa hidung Bapak. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Tidak ada massa, tidak ada deformitas, dan tidak ada deviasi daripada septum nasi. Oke, mungkin saya akan melanjutkan pemeriksaan palpasi. Saya akan meraba hidung Bapak. Permisi ya Pak. Saya meraba dari os nasal, kemudian turun ke septum nasi. Oke, dari pemeriksaan palpasi hidung ini tidak ada tanda-tanda adanya massa, deformitas maupun deviasi pada septum nasi. Oke, kemudian saya akan lanjut ke pemeriksaan pada mulut. Pertama saya akan menginspeksi bibir terlebih dahulu. Bibir dalam keadaan normal, tidak ada tanda-tanda cyanosis. Oke, Bapak bisa membuka rongga mulutnya. Oke, gigi dalam keadaan normal, tidak ada tanda-tanda karies. Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Oke, lidah dalam keadaan normal, tidak ada, dan dalam keadaan simetris. Oke, kemudian saya akan memeriksa palpasi pada mulut Bapak menggunakan spatula dan headlamp. Permisi ya Pak. Oke, dari pemeriksaan palpasi ini didapatkan flow Bapak dalam keadaan normal, faring Bapak dalam keadaan normal, dan tonsil Bapak dalam keadaan batas yang normal. Oke, kemudian saya akan lanjut ke pemeriksaan leher. Bapak bisa menoleh ke kanan. Oke, di sini saya melakukan pemeriksaan inspeksi, tidak ada massa maupun deformitas. Otosternocleidomastoideus dalam keadaan normal, kemudian tidak ada penyumbatan vena jugularis, kemudian tidak ada peradangan. Bapak bisa menoleh ke sebaliknya. Oke, tidak ada massa, deformitas, tidak ada peradangan daripada KGB atau kelenjar tiroid. Kemudian otot sternocleidomastoideus dalam keadaan simetris atau normal. Oke Bapak, saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan meraba kelenjar getah bening Bapak baik dari level 1 sampai level 6. Nanti saya akan memeriksa dari belakang ya Pak. Bapak bisa menoleh ke atas sedikit. Oke, di sini saya akan meraba kelenjar getah bening pasien. Jika terdapat nyeri, bisa bilang ya Pak. Di sini saya mulai dari submental, submandibular, periauricular, retroauricular, terus occipital, kemudian saya di wilayah jugular, kemudian turun ke supraclavikular. Dari hasil pemeriksaan palpasi kelenjar getah bening baik dari level 1 sampai level 6 dalam keadaan normal, tidak ada peradangan sama sekali. Oke Pak, saya lanjut ke pemeriksaan kelenjar tiroid. Mungkin saya akan dari belakang lagi ya Pak. Saya akan meraba ini area kartilago krikoid Bapak. Di sini saya akan meraba menggunakan 3 jari di area kartilago krikoid. Bapak bisa sedikit menoleh ke atas. Bapak bisa minta tolong untuk menelan. Lagi Pak. Oke. Pada pemeriksaan kelenjar tiroid ini, kelenjar tiroid tidak dapat diraba, jadi dalam keadaan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada trachea pasien untuk mengecek apakah ada deviasi atau tidak. Baik, di sini saya akan meraba trachea Bapak menggunakan 2 jari saya. Permisi ya Pak.
sini saya akan meraba di daerah jugular notch. Baik, dari hasil pemeriksaan trakea tampak normal dan tidak ada tanda-tanda daripada deviasi trakea. Oke, pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi pada arteri karotis di leher. Di sini saya akan menggunakan stetoskop yang telah saya siapkan. Di sini saya akan menggunakan bagian yang membran. Oke, Bapak bisa menoleh ke kanan sedikit. Permisi ya, Pak. Oke, Bapak bisa menoleh ke kiri. Permisi, Pak. Oke. Dari hasil pemeriksaan auskultasi ini didapatkan bahwa arteri karotis dalam keadaan normal, tidak ada suara fluid sama sekali dan pulsasi dalam keadaan normal. Oke, mungkin demikian pemeriksaan fisik kepala dan leher yang telah saya lakukan. Dapat disimpulkan bahwa fisik kepala leher Bapak dalam keadaan normal. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Mungkin. Oke, mungkin Bapak bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu ya, Pak. Di sini saya akan mencuci tangan dan langkah menurut beliau.